Salam. Bipo, Tui, Anti Muda Budi. Shalom. Salam. Shalom. Salam. Apa itu shalom? Artinya damai Sejahtera. Damai sejahtera itu yang pasti berasal dari Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali ya Bapak Ibu Saudara di hari Minggu. Ini minggu yang terakhir di bulan Desember di tahun 2024. Ya Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ibadah ini saya ingin supaya kita semakin semangat mengikut Tuhan Yesus, semakin setia menyembah Tuhan Yesus dalam identitas kita sebagai jemaat GKSI, Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia, Via Dolorosa Luku Pereja. Dan Tuhan rindu agar kita lebih mengenal Dia, lebih memahami kehendak Dia di gereja ini. Dan pada kesempatan ibadah hari ini saya ingin ajak jemaat sekalian untuk kita belajar firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat 7 yang tadi jemaat Tuhan sudah bacakan. Mari kita kembali membaca kebenaran firman Tuhan ini, dan inilah firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan dalam kesempatan ibadah hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita kembali membaca Amsal pasal 3 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-7. Dengan sukacita, dengan semangat kita bacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Jemaat Tuhan sudah menemukannya, silakan katakan amin. Mari kita bacakan dalam hitungan 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, puji Tuhan. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan untuk setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya pilih tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, pastinya tidak gampang dan tidak mudah perjalanan kehidupan kita, terhitung dari tanggal 1 Januari tahun 2024 sampai sekarang ini kita memasuki hari Minggu tanggal 29 Desember tahun 2024. Kita melewati berbagai musim dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2024 ini. Ada musim bahagia, ada musim sukacita, bahkan ada musim duka cita. Itulah realita kenyataan hidup yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari. Tetapi kita bersyukur Tuhan kita, Dia Allah Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita dalam keadaan apapun, dalam situasi, kondisi apapun hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sekalipun berbagai tantangan, berbagai macam persoalan, berbagai macam kesukaran kita hadapi di sepanjang tahun 2024 ini, kalau sampai sekarang ini kita masih tetap setia mengikut Tuhan Yesus di gereja ini, bukan karena kuat dan hebatnya kita. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan masih melihat Pak Morris dan Ibu Ferdi masih mampu menjalankan tanggung jawab sebagai gembala sidang di GKSI Jemaat Via Dolorosa Luku Pereja ini, sekalipun kami punya tantangan dalam menggembalakan jemaat Tuhan tempat ini, tantangannya sakit penyakit. Saya mengalami penyakit di bagian organ tubuh, yaitu sempat mengalami infeksi saluran kemih. Ibu Ferdi mengalami penyakit yang menyerang paru-parunya. Tetapi kami percaya karena Tuhan di pihak kami, ada penyertaan Tuhan dan kepada kami dalam menggembalakan, melayani jemaat Tuhan sampai sekarang ini. Itu yang menjadikan kami kuat, itu yang menjadikan kami mampu. Bapak Ibu Saudara, kami tidak membanggakan dan kami tidak menganggap kami hebat. Kami tidak menganggap kami ini hebat dan kuat. Kami tidak menganggap bahwa kami manusia yang paling unggul dan lebih hebat dibandingkan hamba Tuhan yang lain. Kami tidak menganggap diri kami demikian, Bapak Ibu Saudara. Tapi kami memandang pekerjaan Tuhan, karena itu yang lebih utama. Sehingga itulah yang meneguhkan panggilan kami sebagai hamba Tuhan.
Sekalipun kami hadapi berbagai macam karakter jemaat Tuhan yang bermacam-macam, yang terkadang membuat kami, ada yang membuat kami sakit hati, ada yang membuat kami kecewa, bahkan yang tidak mendukung visi misi kami sebagai gembala di tempat ini. Tapi saya tidak usah sebutkan siapa itu. Saya masih bersyukur jikalau di antara jemaat Tuhan masih setia mendukung kami. Bapak Ibu masih setia mendukung visi misi kami sebagai gembala. Itu bukti Bapak Ibu cinta Tuhan. Itu bukti Bapak Ibu setia kepada Tuhan Yesus. Sekalipun ada yang membangkang kita dari pihak siapapun itu, yang ingin coba-coba menggoyahkan kita, bahkan ingin coba memecah belah kita, tetapi kita bersyukur karena ada Tuhan di pihak kita, ada Tuhan yang pimpin kita, makanya kita masih bertahan sampai sekarang ini di gereja ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, persoalan organisasi gereja itu sampai sekarang masih ingin mencoba menggoyahkan kita. Tetapi karena kita pandang Yesus, bukan pandang manusia, bukan pandang organisasi gereja. Karena yang menyelamatkan kita bukanlah manusia, yang menyelamatkan kita bukanlah organisasi gereja, tetapi yang menyelamatkan kita adalah Kristus Yesus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem Efrata. Dialah juru selamat kita. Dialah yang memberikan kepastian. Dialah yang dari sorga turun ke dunia memberitakan bahwa yang percaya kepada Dia yang percaya kepada Yesuslah, yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatlah, yang mengikut Tuhan Yesuslah, yang mentaati perintah Tuhan Yesuslah, yang mentaati dan melakukan ajaran dan kehendak Tuhan Yesuslah, yang pasti diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Itulah yang menjadi fokus utama kita. Dan dengan demikianlah kita dapat hidup dikuasai oleh firman Allah. Seperti apakah hidup yang dikuasai oleh firman Allah yang akan kita lihat secara spesifik, secara lebih jelas dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat 7. Ini saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk meneguhkan dan menguatkan iman kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, supaya kita sekalipun mendengar suara sini sana yang ingin coba memecah belah kita, yang ingin coba menggoyahkan kita, yang ingin mencoba membuat kita mundur dari gereja ini, padahal gereja ini adalah milik Tuhan, bukan milik organisasi, bukan milik manusia. Tetapi saya ulangi sekali lagi, GKSI Jemaat Via Dolorosa Lucha adalah milik Tuhan Yesus. Sekalipun di luar sana ingin mencoba menggoyahkan kita, yang paling berbahaya, saya harus kasih tahu Bapak Ibu Saudara, di antara Bapak Ibu Saudara, kalau tidak kuat, tidak berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, akan sangat gampang Bapak Ibu Saudara akan dipengaruhi oleh mereka. Saya nggak usah sebutkan mereka itu siapa, tapi kita harus tahu bahwa panggilan kita adalah mengikut Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Karena gereja Kristen Setia Indonesia, jemaat Via Dolorosa Lucha adalah milik Tuhan Yesus. Maka itulah yang menjadi alasan kita harus punya komitmen pendirian yang tetap, pendirian yang teguh untuk berjemaat gereja ini. Karena pindah gereja bukanlah solusi yang benar, bukanlah hal yang bijaksana, bukan Bapak Ibu Saudara. Kita memandang Yesus. Mari kita belajar hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan untuk meneguhkan kita agar kita punya pendirian yang tetap mengikut Tuhan Yesus sebagai umat Tuhan Yesus di gereja ini. Poin yang pertama silakan Dipo bagikan, yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertian diri sendiri. Itu saya simpulkan dari ayat 5, Bapak Ibu. Kata firman Tuhan loh dalam ayat yang kelima. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus itu yang paling utama. Sekalipun mengikut Tuhan Yesus banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan, tetapi Tuhan Yesus Dia sanggup memberikan jalan keluar, Dia sanggup memulihkan. Itu alasan kita tetap setia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, dan itu adalah bukti hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan, bukan dikuasai oleh kata orang. Dan kalau kita mau hidup dikuasai oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka tidaklah sia-sia Bapak Ibu Saudara bernatal di sana sini. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus setelah Bapak Ibu menghadiri ibadah Natal di sana sini? Entah di gereja KSK kah, atau di gereja GKE kah, atau di gereja GPDI kah, atau di gereja GKKD kah? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengalami perjumpaan Tuhan Yesus?
yang membuat hidup Bapak Ibu Saudara dikuasai oleh firman Tuhan? Kalau sudah, berarti Bapak Ibu Saudara semakin tetap konsisten, tetap punya komitmen yang teguh, percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, dan tidak bersandar kepada pengertian diri sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, pengertian diri sendiri itu berbicara tentang akal pikiran kita. Pikiran kita ini terbatas, pikiran kita ini tidak sempurna. Makanya pikiran kita ini bisa membuat kita salah bertindak. Itulah bukti pikiran kita tidak sempurna. Sedangkan pikiran Allah, akal pikiran Allah itu paling sempurna itu. Dan itu bisa kita dapatkan ketika kita mau percaya kepada Tuhan dan mau hidup dikuasai oleh firman Tuhan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Kalau ada masalah, rendahkanlah dirimu, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, bukan pindah gereja, bukan beribadah di tempat lain. Kalau Bapak Ibu Saudara menyadari status jemaat Bapak Ibu Saudara di gereja ini, Bapak Ibu Saudara, sudahkah Bapak Ibu Saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Apakah itu Bapak Ibu Saudara sudah dikuasai oleh firman Allah? Kalau sudah, berarti Bapak Ibu Saudara memilih untuk menghampiri Tuhan. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem, itu berbicara secara rohani, itu kita tuh menghampiri Tuhan. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita duduk di kaki Tuhan lewat apa? Lewat doa, lewat baca firman Allah. Bukan bersandar pada pengertian logika kita. Kalau logika kita ini tidak sempurna, maka kita salah bertindak dan pasti salah dalam mengambil keputusan. Itu. Ini poin yang pertama, Bapak Ibu. Poin yang kedua, libatkan Tuhan dalam segala tindakan hidup. Itu saya simpulkan dari ayat 6. Ayat 6 tadi katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, ini kata firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Artinya kita libatkan Tuhan, kita mohon Tuhan hadir dalam setiap keputusan, dalam segala hal apapun yang mau kita tentukan di hidup kita. Kita tidak mengabaikan Tuhan, tapi kita mohon bimbingan Tuhan. Tuhan, kalau saya pilih keputusan ini benar nggak Tuhan? Menurut kehendak Tuhan nggak? Apakah ini akan mendatangkan berkat buat saya? Apakah ini akan mendatangkan kebaikan buat saya? Ayo tanya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ayo minta petunjuk kepada Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Bukan tanya kepada si A, si B. Apalagi kalau si A, si B itu orangnya apa? Belum dewasa imannya, itu nanti dia kasih solusi yang salah. Itu bahaya itu. Kalau dia, apalagi kalau dia belum dewasa imannya, belum dewasa pikirannya, belum dewasa pemahamannya akan kebenaran firman Tuhan, itu bahaya itu. Kalau Bapak Ibu coba tanya-tanya sama si A, si B kayak gitu kelakuannya, sama si A, si B kayak gitu. Makanya Bapak Ibu, yang pertama kita harus libatkan Tuhan dalam segala tindakan hidup kita. Tanya Tuhan, Tuhan, saya sudah benarkan kalau saya akan memilih, memutuskan ini sebelum saya bertindak. Libatkan Tuhan, Bapak Ibu. Tanya Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Kalau salah nanti yang ada penyesalan, pasti penyesalan. Penyesalan itu selalunya belakangan, tidak pernah awal kan. Penyesalan itu terjadi ketika salah dalam bertindak, Bapak Ibu. Makanya kita harus libatkan Tuhan dalam segala tindakan hidup. Itu saya simpulkan dari ayat yang ke-6. Poin yang kedua ya Bapak Ibu. Poin terakhir, poin yang ketiga. Kalau hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan, tadi kita harus libatkan Tuhan dalam segala tindakan hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, jangan menganggap diri sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu saya simpulkan dari ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap diri kita sendiri bijak, jangan menganggap diri sendiri kita ini pandai, jangan menganggap diri kita sendiri paling cerdas, paling pintar. Jangan. Terkadang yang kayak gini yang susah dikasih saran, dikasih nasihat, alainya tidak mau dia, susah. Kenapa? Menganggap diri sendirinya bijak. Firman Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Jangan menganggap diri sendiri bijak. Tadi saya sudah katakan, logika kita tidak sempurna. Logika kita ini terbatas. Makanya jangan menganggap dirimu sendiri bijak, tapi kita harus takut akan Tuhan.
Takut akan Tuhan itu berarti kita mau menghormati Tuhan dan bersedia dipengaruhi oleh kehendak Tuhan. Kita bersedia untuk dipengaruhi oleh firman Tuhan. Kita bersedia untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Dan kita siap mengambil setiap keputusan berdasarkan firman Tuhan. Itulah bukti orang yang takut akan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, dekatkanlah dirimu setiap waktu Bapak Ibu dengan Tuhan. Setiap waktu itu harus dekatkan diri kepada Tuhan. Itulah cara kita menghampiri Tuhan. Itulah cara kita menjumpai Tuhan. Dan kita bisa lakukan itu dengan cara yang sederhana, yaitu lewat doa. Renungkanlah kebenaran firman Tuhan siang dan malam, karena firman Tuhan itulah yang sempurna, yang akan memberikan solusi, yang akan memberikan pedoman, yang akan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita tidak salah dalam bertindak Bapak Ibu, dan membuat kita dapat menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjauhi kejahatan, kita bisa menjauhi kejahatan itu ketika kita mau buka hati kita untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Ketika kita bersedia dengan segenap hati dikuasai oleh firman Tuhan, itulah yang membuat kita bisa menjauhi kejahatan. Itulah yang bisa membuat kita menjauhi kesombongan. Itulah yang bisa membuat kita menjauhi iri hati. Itulah yang bisa membuat kita menjauhi segala hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Itu jugalah yang bisa membuat kita terus maju, tetap berpendirian tetap dengan komitmen yang teguh, dengan pendirian tetap yang benar dan bijaksana mengikut Tuhan Yesus, dengan ketaatan, dengan hati dan pikiran yang fokus hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan Yesuslah gembala yang sempurna. Dialah kepala gereja yang paling sempurna. Lebih sempurna itu Tuhan Yesus Bapak Ibu sebagai kepala gereja, sehingga dia lebih sempurna daripada ketua sinode gereja apapun di dunia ini. Lebih tinggi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Mari kita kasih penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Yesus dengan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan Yesus, hormati Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Kita hormati Tuhan Yesus karena kita mau dengan segenap hati dikuasai oleh firman Allah, dan kita bersedia untuk patuh mentaati perkataan Tuhan Yesus, mendengar suara Tuhan Yesus, bukan mendengar suara siapapun yang tidak sungguh-sungguh dewasa imannya, karakternya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita kan punya takaran iman yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Pemahamannya juga berbeda-beda. Ada yang gampang tersinggung, ada yang bersedia dengan lapang dada menerima teguran nasihat firman Tuhan dan bersedia berubah karena dia mau menyenangkan hati Tuhan. Nah itu benar. Tetapi kalau yang tersinggung, ini yang susah. Terkadang tidak mau datang ke gereja lagi. Gara-gara apa? Pak Gembala itu loh khotbahnya menyinggung terus. Ada juga saya meluruskan Bapak Ibu yang ini supaya Bapak Ibu jangan salah paham dengan saya ya. Nanti repot kok salah paham sama Pak Mores. Nanti dibilangnya saya ini gembala yang menghakimi. Saya tuh nggak menghakimi Bapak Ibu. Saya tuh bicara apa adanya itu sesuai ini. Ini loh otoritas namanya firman Allah loh. Masa saya tidak bisa berterus terang ngomong sesuai firman Allah? Ayo, saya mau katakan yang sempurna itu firman Tuhan atau kata manusia? Saya mau dengar jawaban Bapak Ibu. Yang sempurna itu kata manusia atau firman Tuhan? Iya, firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya, itu. Kata manusia itu kadang suka ditambah-tambahi, campur dengan bumbu-bumbu yang bisa saja bumbu-bumbu yang racun. Tujuannya apa? Memecah belah, menghancurkan, menjatuhkan. Terkadang ada loh kata-kata manusia kayak gitu. Hati-hati Bapak Ibu, makanya segala sesuatu perlu diuji. Perkataan manusia itu harus diuji Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dengarkan kata si A, si B, dengarkan dengan teliti, dengan seksama. Kemudian coba Bapak Ibu uji, apakah sesuai nggak dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau perkataannya si A, si B ini ternyata tujuannya menghancurkan, memecah belah kita, berarti itu salah. Itu yang harus kita hindari. Ya, terus apa yang harus kita percayai? Ini yang Bapak Ibu jawab tadi itu loh, yaitu firman
Tuhan. Itu yang harus Bapak Ibu Saudara percayai. Itu yang layak untuk dipercaya, dan itulah yang layak untuk didengarkan, dan layak pula untuk dilakukan. Firman Tuhan itu sempurna. Itulah yang saya sampaikan. Terkadang apa yang saya sampaikan saya akan coba hubungkan Bapak Ibu ya. Kalau saya baru saya hubungkan dalam kehidupan sehari-hari dengan contoh-contoh kehidupan sehari-hari itu, kira-kira itu sesuai dengan firman Tuhan. Apakah menyenangkan hati Tuhan enggak? Apakah menyimpang dari firman Tuhan enggak? Itu pasti saya akan hubungkan dengan contoh nyata ya Bapak Ibu yang dalam kehidupan sehari-hari. Kalau salahkan menyimpang dari firman Tuhan berarti harus kita hindari. Ya. Kalau Bapak Ibu mau hidup menyenangkan hati Tuhan, kalau Bapak Ibu mau hidup dikuasai oleh firman Tuhan, kalau Bapak Ibu mau hidup memuliakan Tuhan, dengarkanlah nasihat firman Tuhan, Bapak Ibu. Karena nasihat firman Tuhan itulah yang sempurna dan yang pastinya paling benar. Itulah yang memberkati hidup kita. Ya, itulah yang pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. 3 poin yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Itulah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Karena dalam firman Tuhan ini kita diteguhkan, kita dikuatkan untuk tetap mempunyai pendirian teguh sebagai pengikut Tuhan Yesus, bukan memandang bermacam masalah yang diceritakan oleh siapapun atau masalah apapun yang kita alami dalam keluarga kita, tetapi fokus utama kita adalah memandang Tuhan Yesus, karena Dialah Tuhan yang sempurna, Dialah penolong yang sempurna, Dialah yang layak untuk kita hormati dan yang layak kita sembah, yang layak untuk kita dengarkan perkataannya dan layak untuk kita lakukan perkataannya. Inilah firman Tuhan yang dapat dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya bersyukur untuk firman Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sudah menasihati kami tentang hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan ini kami sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap pikiran kami, dan dengan segenap kekuatan kami, dengan tidak mudah digoyahkan, dengan tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal buruk apapun, lewat hal apapun ya Tuhan. Tetapi kami mau setia memandang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah pribadi yang sempurna, yang layak kami puji dan yang layak kami hormati, serta yang layak kami sembah dalam hidup kami seumur hidup kami sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu di tempat ini, di GKSI Jemaat Via Dolorosa Luhur Gereja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sebagai jemaat Tuhan Yesus. Kita menghormati Tuhan Yesus dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali pada WL saya persilakan.